Buletin aja 4 juta. Golongan pegawai. Golongan pegawai itu ada dua pilihannya, ada staff dan non-staff. Kita pilih yang staff. Masukkan tahun lama kerja. Kalau pengen dapat 1 juta, kan berarti harus di atas 5 tahun. Dan juga umurnya harus di atas 50 tahun. Berarti kita coba saja di sini 7 tahun lama bekerjanya. Umur pegawainya kita tulis aja 55 tahun. Berarti ekspektasinya akan dapat 4 juta ditambah 1 juta. Harusnya dapat nilai 5 juta. Kita coba enter. 5 juta rupiah. Sudah sesuai. Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita lanjut ke sesi 18. Ini solusi dari tugas kemarin ya, menghitung bonus pegawai. Oke, kita langsung gaskeun aja. Tugasnya yang kemarin adalah program untuk menentukan bonus pegawai berdasarkan beberapa ketentuan. Pegawai digolongkan menjadi 2 golongan, staff dan non-staff. Pegawai staff akan mendapatkan bonus 1 juta dengan syarat sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan umurnya lebih dari 50 tahun. Staff yang bekerja kurang dari 5 tahun, berapapun umurnya, akan mendapatkan bonus 500.000. Yang pegawai non-staff yang bekerja lebih dari 5 tahun dan umurnya lebih dari 50 tahun akan mendapatkan bonus 400.000. Non-staff bekerja kurang dari 5 tahun dan umurnya kurang dari 50 tahun akan mendapatkan bonus 250.000. Oke, kita langsung mulai melalui pseudocode-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan dulu gaji pokok, kemudian golongan pegawai, tahun lama pegawai bekerja, sama umur pegawai. Kenapa? Karena gaji pokok nanti dipakai untuk ngitung, dijumlahkan dengan bonus. Golongan pegawai dipakai untuk menentukan staff atau non-staff. Lama tahun bekerjanya juga dipakai, umur pegawainya juga dipakai. Oke, di sini kita pertama set bonus dulu menjadi 0. Kemudian kita masuk logik yang pertama. Nah, karena kita itu ambil garis besarnya ada 2 ya, ada golongan staff dan non-staff, maka di analisis kasus yang pertama, kita bikin dulu kondisi untuk mencari tahu syarat mana yang sudah benar gitu ya dari golongan pegawainya. Misalkan, kalau dia golongan pegawainya itu staff, dia akan masuk ke blok sini. Kalau golongannya bukan staff, dia akan masuk ke blok satunya lagi. Jadi dari situ nanti kita akan lebih mudah untuk melanjutkan logiknya. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah bikin untuk menginputnya ya. Ada 2 file. File pertama Ruby, yang file kedua JavaScript. Ini sama-sama udah saya bikin. Untuk input-inputnya nanti tinggal kita tambahkan logiknya berdasarkan pseudocode yang udah tadi kita bikin. Kita langsung start aja di sini ya. Oke, logik yang pertama itu kita nyari tahu dulu berdasarkan golongan pegawainya. Berarti kita di sini tulis if gol pegawai sama dengan staff, maka dia akan masuk ke sini. Else, kalau tidak staff atau non-staff, maka dia akan masuk ke blok yang di dalam else-nya ya, yang di bawah sini nih. Kita tulisin di sini. Kalau misalkan dia salah atau bukan staff, berarti dia akan eksekusi pegawai non-staff. Kalau dia staff, maka akan mengeksekusi pegawai staff. Nah, di sini kita ambil contoh dulu yang pegawai staff ya. Kalau pegawainya staff, dia akan masuk lagi ke kondisi yang lain atau analisis kasus yang lain. Yaitu apa? Yaitu lama tahun bekerjanya dan juga umurnya. Kita start dulu nih. Kita bikin lagi if, karena di dalam if itu bisa ada if juga ya. If lama kerja lebih dari 5 tahun dan berarti kita menggunakan n ya, dan umur lebih dari 50 tahun, maka dia akan masuk menjadi bonusnya 1 juta. Kita set di sini nih bonus. Ini kan tadi bonusnya udah di-assign 0 ya. Maka di sini kita assign lagi nih bonus sama dengan 1 juta. Nah, kalau di Ruby bisa kayak gini ya. Bisa dibikin underscore gini.
untuk angka, biar mudah bacanya. Kalau nggak sesuai dengan syarat atau kondisi ini, maka bonusnya akan cuma 500.000. Jadi kita tinggal tambahin aja else, kemudian kita assign lagi bonus 500.000. Ini untuk kondisi yang dia merupakan staff. Kalau yang bukan staff, berarti kita nulis codingannya di blok yang else ini, karena nanti akan mengeksekusi yang di sini. Kita tuliskan lagi. Di dalam non-staff ini ada lagi kondisinya kan, lama kerjanya dihitung, umurnya dihitung untuk menentukan bonus. Maka kita harus nulis lagi si kondisinya. If lama kerja lebih dari 5 dan umur lebih dari 50, maka bonusnya dia akan 400.000. Sementara kalau lama kerjanya kurang dari 5 dan juga umurnya berapa aja, maupun dia umur di atas 50, dia akan tetap di set ke 250.000. Kita tuliskan lagi aksi yang kedua, yaitu else bonus 250.000. Dengan logik ini kita sudah berhasil menentukan nih nantinya. Kalau dia staff, maka dia akan masuk eksekusi logik yang di sini. Kalau dia non-staff, dia akan eksekusi yang di sini. Oke, jadi ini tuh pengkondisian ini sangat sering nanti ditemui sama teman-teman di dunia kerja. Pasti. Oke, kita yang selanjutnya, kita kalkulasi nih. Total pendapatan. Total pendapatan kita kalkulasi dengan cara gaji pokok ditambah bonus. Kemudian kita munculkan hasilnya. Kita tulis aja puts total pendapatan adalah total pendapatan rupiah. Save ya. Kemudian kita tinggal jalankan di terminal. Command J. Kita jalankan aja di sini Ruby sesi 17 bonus pegawai. Enter. Di sini sudah muncul program menghitung bonus pegawai. Masukkan gaji pokok UMR Bandung lah, kita buletin aja 4 juta. Golongan pegawai. Golongan pegawai itu ada dua pilihannya, ada staff dan non-staff. Kita pilih yang staff. Masukkan tahun lama kerja. Kalau pengen dapat 1 juta, kan berarti harus di atas 5 tahun. Dan juga umurnya harus di atas 50 tahun. Berarti kita coba saja di sini 7 tahun lama bekerjanya. Umur pegawainya kita tulis aja 55 tahun. Berarti ekspektasinya akan dapat 4 juta ditambah 1 juta. Harusnya dapat nilai 5 juta. Kita coba enter. 5 juta rupiah. Sudah sesuai. Sekarang kalau misalkan kita pingin yang non-staff nih. Yang non-staff ya, kita buat lagi programnya. Masukkan gaji pokok sama gaji pokoknya misalkan 4 juta. Kemudian di sini golongan pegawainya non-staff. Non-staff. Enter. Tahun lama bekerjanya kita buat kurang dari 5 tahun. Misalkan 3 tahun aja nih. Kemudian umurnya kan berapapun nanti kalau misalkan lama kerjanya kurang dari 5 tahun akan dapat 250.000. Kita tulis aja di sini 60 gitu. Kita enter. Nah, hasilnya gaji pokok ditambah bonus. Bonusnya cuma 250.000 rupiah. Jadi kita udah berhasil nih buat logic untuk menentukan bonus pegawai pakai Ruby. Mantap. Sekarang kita coba kalau di JavaScript ya. Kalau di JavaScript ini udah saya bikin juga nih template awalnya untuk masukkan gaji pokok, golongan pegawai, lama kerja, umur, dan sebagainya. Sekarang kita tinggal tulis logiknya. Mirip sama aja, cuman beda di sintaks. Yang penting logiknya sama atau algoritmanya, pseudocode-nya sama. Bahasa pemrogramannya mah beda sintaks dikit-dikit, nggak apa-apa. Kita tulis yang pertama. If gaji pokok. Nah, kalau di JavaScript, nulis kondisional itu pakai dalam kurung. If, kayak gini ya. Gaji pokok sama dengan staff. Nah, ini kenapa sama dengannya 3? Nah, kalau di JavaScript, untuk menentukan dia itu tipe datanya apa, isinya apa, yang sama persis harus 3 sama dengannya ya. Gaji pokok, salah, ini bukan gaji pokok. Harusnya adalah golongan pegawai. Nah, seperti ini ya. Golongan pegawai sama dengan staff. Kemudian kita buka kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Oke. Nah, setelah itu
kita juga buka atau buat si else-nya setelah si kurung kurang buka, kurung kurang tutup yang pertama nih, yang ini nih. Nah, kalau JavaScript pakai kurung kurang buka sama kurung kurang tutup sebagai penanda. Kalau ini tuh akan dieksekusinya segini. Kalau else akan mengeksekusi yang di sini. Gitu ya. Jadi beda sama di Ruby. Kalau di Ruby mah tinggal langsung aja enter, nggak ada tanda kurawalnya ya. Langsung di if aja, yang penting indentation-nya beda nih. Ada 2 spasi di sini ataupun 4 spasi bebas. Nah, itu harus diingat ya. Next-nya gimana? Kita masuk logic yang kedua atau kasus yang kedua. Kasusnya adalah lama kerjanya. Kita bikin lagi if di sini. If lama kerja lebih daripada 5 dan umur lebih daripada 50, maka dia akan menerapkan bonusnya, di-assign lagi jadi 1 juta. Else, kalau enggak, berarti bonusnya 500.000. 500.000. Sekarang kita masuk ke kondisi yang golongan pegawai non-staff. If lama kerja lebih dari 5 dan umur lebih daripada 50, maka dia akan mendapatkan bonusnya berapa tadi? 400.000. Kalau kurang dari itu lama kerjanya, bonusnya cuma dapat 250.000. Nah, gini ya. Logiknya sama, sintaksnya aja yang beda. Oke? Selanjutnya, kita sekarang kalkulasikan semuanya. Kita bikin di sini let total apa tadi ya? Total pendapatan lah ya, pendapatan. Kita kalkulasikan di sini total pendapatan sama dengan bonus gaji pokok ya, gaji pokok ditambah bonus. Setelah itu kita munculkan console log. Kemudian di sini kita munculkan pakai backtick. Total pendapatan adalah string interpolation ya. String interpolation. Total pendapatan rupiah. Jangan lupa di close readline-nya ya. Save. Sekarang kita coba jalankan. Note sesi 17 apa nih? Bonus pegawai. Nama filenya bonus pegawai. Enter. Program menghitung bonus pegawai. Kita samaan sama yang tadi ya. Gaji pokok 4 juta. Golongan pegawai staff. Lama bekerja tadi 7 tahun. Umur pegawai misalkan 55. Enter. Wah, ini salah nih. Kenapa nih? Kenapa di JavaScript dia malah jadi kayak gini nih? Kenapa kok dia jadi berapa nih? Banyak banget nih. Ada yang salah nih, kenapa? Mari kita coba cari tahu kenapa bisa salah. Cara mencari tahunya di bagian JavaScript bisa kita pakai yang namanya console log. Oke, sini console titik log. Kita cari tahu dulu satu persatu. Gaji pokoknya berapa sih? Nah, ini gaji pokok. Terus bonusnya berapa sih? Kenapa kok dia bisa nambah banyak banget nih? Console titik log bonus. Bonus. Kita tandain dulu gini ya. Kita coba jalankan lagi programnya. Kita masukkan hal yang sama. 4 juta, golongan pegawainya staff, tahun lama bekerjanya 7, umurnya 55. Enter. Nah, bisa dilihat di sini, yang gaji pokok punya si JavaScript ini, dia di returnnya sebagai string, bukan sebagai integer atau number. Itulah mengapa kalau di JavaScript ini bisa nih. Ini 4 juta ini dia string. Tapi yang 1 juta ini dia merupakan integer atau number. Dia bukannya nambahin tuh, tapi dia malah nambahin jadi string. Jadi 4 juta sejuta gitu. Makanya tadi hasilnya yang tadi ya 4 juta sejuta, yang ini nih hasilnya kayak gini. Nah, gimana caranya kita bisa ngubah? Caranya kita untuk ngubahnya, kita buka di sini. Yang gaji pokok ini kan string ya. Kita coba aja si gaji pokoknya ini dibikin number. Caranya gimana? Bikin aja number gini. Gaji pokok. Nah, ini artinya number. Number ini berarti akan merubah yang tadinya gaji pokok ini string diubah jadi number. Number ditambah number dari bonus akan hasilnya itu nanti terkalkulasi. Nggak malah jadi string ya. Kita coba jalankan lagi. Door.
sama masukan yang tadi 4 juta, kemudian golongan pegawainya staff, kemudian lama kerjanya 7, 55 tahun. Set. Nah, sekarang udah sesuai gitu ya. Jadi perlu hati-hati ya kalau nambahin di JavaScript ya, harus lebih spesifik berarti. Oke, mantap. Sekarang kita udah berhasil bikin 2 program yang sama persis logiknya, cuman bedanya ada di sintaks. Kalau kita coba perhatiin, kita coba sampingkan ini satu persatu ya. Oke. Kalau dari sisi codingan ya beda dikit lah lainnya. Cuman kalau dari sisi logiknya, kalau nulis if else di JavaScript dia itu kan pakai kurung kurwal buka, kurung kurwal tutup, gini ya. Cuman kalau nulis if else di Ruby dia cuman kayak gini aja. Kalau di Ruby mirip kayak Python. Kalau di JavaScript ya mirip kayak C++ gitu ya. Oke, mantap kalau begitu. Kita back lagi ke slides dan cukup dulu di sini videonya. Sekian saja, hatur nuhun, salam programmer best friend.